Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Yang berikutnya Ustaz. Ada data menurut sumber dari sebuah lembaga di Indonesia Ustaz, yang mencatat sebanyak 190.000 lebih anak-anak berusia 11-16 tahun di Indonesia terlibat judi online. Dan transaksinya ini mencapai ratusan miliar. Mohon nasihatnya Ustadz agar para generasi penerus bangsa dan peran orang tua agar tidak terjerumus dalam perbuatan tersebut. Bermula dari orang tua, teman-teman sekalian. Orang tua ini saya sarankan terutama sang ibu, ya, lalu diikuti dengan ayah, karena ibu lebih banyak interaksi di rumah dengan anak-anak. Lalu ayah nomor 2 dalam peran masalah ini, ya. Jangan lepaskan pendidikan anak-anak ini. Baik itu pendidikan secara formal, artinya pendidikan lembaga yang kita ingin masukkan anak kita SD, TK, SD, SMP, SMA ini, kita yang pilihkan anak-anak itu. Dan arahkan kepada pendidikan agama atau yang berkualitas gitu ya. Kemudian juga kita hindarkan mereka dari apapun yang berbahaya bagi mereka di masa depan. Karena anak-anak tidak mengerti pergaulannya, lembaga pendidikannya, segala macam gitu ya. Ini penting sekali. Betul juga dengan di rumah. Sering terjadi komunikasi, sering tanamkan pendidikan agama, mana yang halal, mana yang haram itu selalu ditanamkan. Jangan biarkan teman-teman si ayah sibuk dengan alamnya bisnis, selalu safar di luar negeri. Kemudian ibunya juga sama sibuk dengan wanita-wanita karir yang lain. Isinya anaknya cuma dididik sama pembantu rumah tangga, atau dibiarkan saja di rumah, atau dititip di rumah mertua. Rumah mertua pun mertuanya juga sibuk dan segala macam hal, hanya membuat anak-anak ini terbengkalai, kan gitu. Ini inti permasalahannya di situ sebenarnya. Karena kebanyakan orang tua melepas masalah ini. Dan di antara hal yang harus diperhatikan adalah selalu hubungkan fasilitas yang diberikan kepada anak-anak dengan prestasi. Jangan kita royal memberikan uang tanpa ada prestasi. Begitu juga dengan kalau melakukan pelanggaran, jangan biarkan tanpa hukuman. Harus itu dalam pendidikan. Kalau mau bagus dalam pendidikan, anak harus begitu. Kita mulai dulu yang poin pertama. Kalau kita ingin, dia minta sesuatu nih, ayah, ibu, abi, umi, apalah dipanggil. Saya tolong belikan saya ini, tolong ini dan itu misalnya. Minta apa saja. Oke? Hubungkan dengan sesuatu prestasi. Boleh. Tapi hari ini ayah atau abi atau umi harus lihat kamu sholat 5 waktu ya. Bisa. Kamu harus store surah ini. Biarin dia hafal, surah pendek aja. Store. Atau kita hafal sebuah hadis kita mengatakan begini dan begitu. Atau tunjukkan hari ini kamu baik sama adikmu. Ya. Atau kamu begini dan begitu misalnya. Ikutkan. Setelah dia raih prestasi itu, berikan dia apa yang dia mau. Gitu kan? Jadi dia tahu, oh ternyata saya harus prestasi positif baru saya dapat ini. Itu penting sekali teman-teman. Banyak orang tua royal sama anak-anaknya tapi tidak dihubungkan sama prestasi. Ini sayang sekali. Dalam pendidikan anak ini sayang. Jadi teman-teman pun di sini yang hadir yang belum masih bujang, masih gadis, belum nikah, kedepannya pendidikan anak itu penting. Apalagi kalau yang sudah punya anak-anak. Ya. Itu yang pertama dari satu sisi. Sisi yang lain, kalau melanggar teman-teman, berikan hukuman, tapi sesuai dengan levelnya. Sesuai dengan levelnya. Ya. Kalau di bawah 7 tahun, itu kita berikan dengan nasihat. Ya, tuntunan yang benar. 7 tahun ke atas, itu bisa dengan hukuman fisik. Masalah memukul. Kalau sudah melanggar batas. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, didiklah anak kalian dengan 7 tahun dikali 3. 7 tahun pertama dengan kelembutan. Dari bayi sampai umur 7 tahun. Karena ini masa mereka belajar. Contoh misalnya sering saya kasih contoh di pengajian ini. Waktu pernah kita bedah buku begini dan mendidik anak dalam Islam. Kalau di umur ini dia naik ke atas pohon. Misal anak kita naik, sudah terlanjur naik ke atas. Di sini 2 opsi. Antum marah sama dia. Kenapa naik ke atas gini-gini? Ini bahaya. Karena ketakutan bisa jatuh dia, lebih besar bahayanya, efeknya. Tapi kalau kita bilang, oh anaknya ayah atau anaknya ibu pintar naik, pasti pintar juga turun. Dia turun kemudian baru jelaskan bahayanya kalau dia jatuh. Tapi 7 tahun kedua, 7 sampai 12 tahun ini butuh ketegasan. Ketegasan bukan kekerasan. Jadi misalnya ayah tidak mau kamu buat ini, ibu nggak mau kamu begini, kamu harus begini, itu ketegasan namanya. Di umur ini, umur pendidikan. Ini sebenarnya umur SD ya, SD sampai awal-awal SMP, 7 sampai 14 tahun. Makanya Nabi SAW mengatakan, ajarkan anak kalian sholat di umur 7 tahun. Dan pukullah mereka di umur 10 tahun. Ini kan ada.
masa ketegasan di situ, ya. Dan pisahkanlah mereka di ranjang, kan gitu. Itu sampai 14. Nah 14, 7 tahun ketiga 14 sampai 21 diajak bermusyawarah. Di situ boleh kita tanya pendapatnya. Jangan ditanya pendapatnya di umur 5 tahun, 7 tahun. Nak mau makan apa? Nak sekolah di mana? Kamu mau pakai baju apa? Untuk apa? Untuk apa? Saya didik anak-anak di rumah. Yang Allah amanahkan alhamdulillah. Ini baju. Pakai ya nak. Selesai. Kita pakaiin sebagai orang tua. Ini makanan ya. Bismillah rezeki kita hari ini. Baca bismillah. Makan tangan kanan. Selesai. Oh aku mau makan ini. Gak ada. Hari ini rezekinya ini. Selesai. Kita arahkan begitu. Jadi mereka terbiasa dengar orang tuanya. Kan gitu. Kalau kita sekali tawarin, nak mau makan apa? Lalu kemudian kita lupa menyiapkan makanan dia. Dia sudah cukup mengatakan, ayah sudah janji. Ibu sudah janji. Ini jadi kalimat bab durhaka pada orang tua. Wala taqul lahuma uffin kata Allah kan. Jadi tidak boleh. Tidak usah kasih pilihan. Termasuk sekolah. Ini sering kami kasih saran gitu ya. Si suami umur 30 tahun. Si istri umur 25 tahun. Anaknya 7 tahun. Mau pilih sekolah. Diajaklah suami istri ini pergi sekolah. Sekolah A sama sekolah B. Kemudian dua-duanya bicara. Lihat. Perhatikan jarak. Biaya. Kurikulum. Apalah semua berhubungan dengan sekolah-sekolah ini. Setelah mereka faham nih suami istri. Oh ternyata yang paling bagus sekolah A. Uniknya nanya ke anak yang 7 tahun. Nak kamu pilih yang mana? Suami istri pilih sekolah A karena mereka tahu biaya jarak segala. Lalu si anak karena lihat dinding tembok warna hijau. Dia suka hijau. Yang B aja. Yang 30 sama 25 tahun ikut yang 7 tahun. Ini benar gak sih? Akhirnya harus jarak jauh, biaya. Hanya karena dengar, ini anak gak ngerti. Biasakan terdidik bakti sama orang tua mulai dari ketaatan itu. Justru kalau sayang sama anak-anak, kita yang pilihin bajunya, makanannya, sekolahnya. Biasakan itu. Kalau antum didik dengan pola seperti ini, nanti setelah dia menikah pun, pernah lihat gak ada orang anak-anak atau kita mungkin ya sudah dewasa. Saya pun merasakan itu, subhanallah. Kalau setelah menikah pun saya masih tidak pernah lepas dengan orang tua. Untuk tanya bagaimana sarannya, bagaimana pendapatnya. Karena kita merasa didik dari kecil seperti itu. Kita tidak pernah merasa harus lepas dari orang tua. Nah itulah fungsi orang tua. Kita dijadikan orang tua untuk itu. Oleh Allah SWT. Supaya kita mencetak anak ini seperti yang kita inginkan. Nah itu penting. Jadi mulai dari situ dulu teman-teman sekalian. Ya mulai dari situ. Sama tadi fasilitas saya bilang. Hati-hati. Karena orang tua kadang-kadang royal kasih ke anak dan tidak dikontrol. Bagi dia yang penting bagaimana kasih ke anaknya. Anaknya tahu temannya judi online. Dia ikut juga. Kan gitu. Dan subhanallah judi sudah jelas haram dalam Islam. Judi itu sudah haram dosa besar. Plus juga dari 10 transaksi mungkin 1 yang berhasil. Memang sudah begitu. Tapi syaitan hiasi seakan-akan dia akan menang terus. Padahal sebenarnya tidak. Ya, kita berharap tentunya ini pemerintah turun tangan juga dalam masalah dan serius dalam masalah ini ya. Itu judi-judi online itu harusnya ditutup. Harusnya gitu kan. Karena memang merusak negara. Merusak generasi masyarakat. Tidak ada manfaatnya. Mau dinamakan hiburan juga banyak sekali hiburan yang bisa mendatangkan ilmu pengetahuan, edukasi kan gitu. Museum, perpustakaan, ya, sejarah banyak sekali yang bisa kita jadikan edukasi yang akhirnya masyarakat kita berkembang jadi generasi yang justru memimpin dunia kan harus begitu. Kalau di judi online ini jadi kacau semua hidupnya. Kalah judi mencuri. Umumnya kalau kita dengar cerita para pejudi ini itu luar biasa. Dia habis kalah, dia harus jual barang ini, dia harus begitu, dia harus sampai cerai sama istrinya, memaksa orang tuanya mencuri. Oh banyak sekali kesalahan yang lainnya. Ya, ini berbahaya sekali. Jadi kita berharap tentunya dari sisi internal para orang tua mendidik anak dengan baik. Jangan mudah memberikan fasilitas tanpa ada hubungannya dengan prestasi-prestasi yang baik juga. Sehingga mereka tidak ke sana. Dan kalau sudah mulai anaknya cenderung kepada satu masalah maka dia masuk segera menyelesaikan masalah tersebut ya. Tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang santun. Karena anak yang sedang mati masalah teman-teman, kita ini sebagai orang tua di posisi antara dia pilih kita atau temannya. Maka kita harus betul-betul hadir di sini sebagai orang tua dan sebagai sahabat dia. Ngobrol dengan baik, dengan santun, berikan dia jalan keluar, maka insya Allah dia akan bisa menerima masalah itu. Allahu a'lam. Dari sisi lain, eksternalnya adalah bagaimana pemerintah lebih tegas dengan masalah ini demi untuk perkembangan dan kebaikan generasi kedepannya dari masyarakat kita. Allahu a'lam.